Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, yang pertama itu ada Dewi dengan NIM 704. Kemudian ada saya sendiri Beli Sabutula dengan NIM 09. Kemudian ada saudara kita Edi Fitri dengan NIM 17. Kemudian yang ada Natasha dengan NIM 19. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada teman-teman yang pertama untuk menjelaskan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Ini saya akan menjelaskan pengertian lebih dahulu dari resesi ekonomi. Teman-teman bisa lihat di layar, ini ada beberapa pengertian dari resesi ekonomi. Yang pertama adalah menurut National Bureau of Economy Research atau NBR Amerika Serikat mengatakan bahwa resesi ekonomi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi yang terbesar lebih dari beberapa bulan yang dapat diukur melalui pendapatan real, pendapatan PDB, kemudian lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Kemudian yang kedua adalah pengertian resesi ekonomi menurut para ahli ekonom mengatakan bahwa resesi ekonomi itu adalah penurunan atau penurunan aktivitas ekonomi yang dapat diukur dari indikator pertumbuhan PDB pada suatu negara dalam 2 kuartal berturut-turut. Saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan PDB. PDB ialah produk domestik bruto suatu negara yang diakumulasikan berdasarkan 4 aspek. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat, belanja negara, kemudian ada investasi dalam sektor real, dan ekspor impor. Dari keempat akumulasi ini disebut dengan PDB atau GDP. Kemudian PDB ini diukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian ada pengertian 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal ini diartikan sebagai rentang waktu dalam 1 tahun yang diukur melalui triwulan, yaitu triwulan yang pertama dari Januari, Februari, Maret, kemudian triwulan kedua April, Mei, Juni, triwulan ketiga Juli, Agustus, September, triwulan keempat Oktober, November, Desember. Jadi dalam 1 tahun terdapat 4 triwulan atau 4 kuartal. Kemudian di sini ada data dari gambar 1.1, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020. Teman-teman bisa lihat ini merupakan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Di sini menunjukkan pada tahun 2020 PDB ini turun minus 2,67 dibandingkan tahun 2019 yaitu 5,02%. Dan artinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini mengalami kemunduran. Dari sini diketahui ada yang bermasalah dari ekonomi. Yang mungkin teman-teman semua ingat bahwa pada tahun 2020 terjadi masa pandemi COVID sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Nah, maka dari itu PDB ini bisa turun karena dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian ada gambar 1.2. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui triwulan atau perkuartalan. Pertumbuhan ekonomi ini mencapai 2,97% pada kuartal 1 tahun 2020. Kemudian pada kuartal 2 mengalami minus 3,1%. Penurunan ini disebabkan karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga banyak kegiatan ekonomi yang mengalami perlambatan, sehingga aktivitas dalam sektor ekonomi itu mengalami penurunan yang mengakibatkan Indonesia masuk ke dalam zona resesi pada kuartal ketiga, yaitu di minus 3,49%. Nah, benar saja menurut data dari BPS Indonesia mengatakan bahwa Indonesia telah resmi masuk ke dalam zona resesi pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, ini merupakan hasil kontraksi dari PDB atau penghitungan indikator PDB. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang telah menjelaskan materi pertama. Nah, kemudian saya persilakan kepada materi yang kedua untuk menjelaskan materi. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab resesi ekonomi. Ada 4. Yang pertama ada COVID-19, yang kedua ada pengusian Ukraina, yang ketiga ada tingkat
inflasi yang tinggi, dan keempat ada kenaikan suku bunga. Baiklah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Penyebab resesi ekonomi utama yaitu pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini memberi banyak sekali dampak yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain juga, sehingga menunjukkan banyaknya perubahan. Perubahan tersebut bisa kita lihat dari aktivitas yang biasanya aktivitas dilakukan secara normal. Nah, setelah adanya COVID-19, segala aktivitas dibatasi. Nah, yang menyebabkan lemahnya daya beli pada bidang ekonomi yang menyebabkan lesunya ekonomi di berbagai negara. Selain itu, karena terbatasnya aktivitas juga, toko-toko ataupun perusahaan banyak yang tutup karena banyak yang bangkrut karena tidak adanya pemasukan. Nah, yang kedua ada perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina ini berimbas pada beberapa sektor dalam skala internasional, dari mulai harga energi, gangguan rantai pasokan, konflik bersenjata, dan efek jangka panjang daripada ini, sehingga menciptakan badai atau menciptakan akan adanya krisis ekonomi tersebut. Dan yang ketiga ada tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Nah, jika inflasi terjadi dalam waktu yang lama serta mengalami laju inflasi yang laju akan membuat perekonomian suatu negara itu semakin memburuk. Nah, yang keempat ada kenaikan suku bunga. Nah, pada kenaikan suku bunga ini, acuan Bank Sentral di sejumlah negara di Indonesia sendiri, Bank Indonesia itu secara resmi menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,5%. Hal ini dilakukan sebagai aksi mitigasi risiko inflasi inti yang mungkin naik. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu menaikkan suku bunga acuan 5 basis poin dari 2,25 sampai 2,5% menjadi 3 sampai 3,25% pada September 2022. Nah, di Inggris sendiri suku bunga acuan ini tercatat 2,25%. Perlambatan ekonomi juga terjadi sejumlah di negara di dunia seperti China, India, dan Inggris. Pertumbuhan ekonomi yang melambat juga mulai terjadi pada kuartal 2 2022 dan diprediksi sampai 2023 yang resesi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Rani telah memaparkan materi untuk resesi ekonomi. Nah, kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu saudari Dewi. Saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak resesi ekonomi. Di sini ada 4. Yang pertama ada perlambatan ekonomi, bisnis lesu. Yang ketiga ada penurunan daya beli masyarakat, dan keempat ada peningkatan angka pengangguran. Yang pertama ada perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi ini terjadi karena suatu usaha atau pendapatan seseorang menurun. Apabila pendapatan seseorang itu menurun, maka akan menimbulkan perlambatan ekonomi. Nah, dari dampak perlambatan ekonomi ini akan menimbulkan
kasih dari telah menjelaskan atau menjelaskan ini. Baiklah, untuk materi yang tadi itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini akan menjelaskan tentang solusi resesi ekonomi. Nah, untuk mengatasi resesi ekonomi ini ada 3 cara, yaitu dengan melakukan berproduksi investasi, menerapkan kebijakan fiskal, dan melakukan pemberdayaan operasi syariah dalam ekonomi. Nah, yang pertama melakukan urgensi investasi ini. Dapat dijelaskan dengan melakukan urgensi ini kita dapat menangani adanya resesi ekonomi yang terjadi di negara kita. Nah, karena dapat dikatakan bahwa investasi itu merupakan penanaman modal yang dapat diinvestasikan untuk mewujudkan keuntungan yang berlipat-lipat pada masa yang akan datang. Nah, misalnya tadi sudah Dewi jelaskan, apabila ada penurunan usaha yang akan terjadi pada seseorang, maka orang tersebut bisa mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari investasi ini. Jadi ada tabungan ataupun pemasukan yang nantinya akan didapatkan oleh seseorang tersebut. Nah, kemudian adanya kebijakan fiskal. Nah, dengan menerapkan kebijakan fiskal ini dapat menjadi solusi dalam fenomena resesi ekonomi yang terjadi ini. Nah, karena dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal ini berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan pemberdayaan operasi syariah dalam ekonomi. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan urgensi investasi. Nah, pada pemberdayaan ini menjadi pilihan yang baik dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi. Di mana jika terjadi penurunan ekonomi, banyak perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, untuk membutuhkan modal tersebut harus diselipkan stok atau saham. Nah, untuk mencari solusi resesi ekonomi ini tidak hanya dilakukan dengan melakukan urgensi investasi, menerapkan kebijakan fiskal, melakukan pemberdayaan operasi syariah dalam ekonomi. Tapi ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan menyiapkan uang tunai, kemudian saham defensif, kemudian beli aset berkualitas, kemudian ada menghindari saham bertumbuh dalam resesi, pertimbangan dana yang dikelola secara aktif, dan juga jangan berlebihan selama resesi. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Baiklah, untuk sesi yang selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini kami menyediakan 2 pertanyaan. Baiklah, kepada audiens apabila ingin bertanya, saya persilakan. Bila di sini, baik, di sini sebelumnya saya ingin berdoa bahwa kami membuka sesi ini. Baik, kepada saudara-saudara saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Catherine Sokapala dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi ada pelemahan ekonomi. Secara lebih rinci pelemahan ekonomi, apa sih yang dimaksud dengan pelemahan ekonomi? Terus yang kedua tadi ada teman-teman menyebutkan bahwa solusi dalam menghadapi resesi ekonomi itu adalah menerapkan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal dan bagaimana bentuk kebijakan fiskal dalam menangani resesi ekonomi yang terjadi di tahun 2020? Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, kepada sesi ini apabila yang bertanya silakan. Untuk baik pertanyaannya kita tampilkan terlebih dahulu. Tidak ada yang di sini ya, sebelum pertanyaan dari Mike, tadi kan hanya apa itu pelemahan dari ekonomi. Pelemahan ekonomi itu suatu kemunduran dari sektor ekonomi atau penempatan dari aktivitas ekonomi sendiri. Nah, untuk mengetahui pelemahan ekonomi tadi, kita mengukur angka PDB dalam satu negara atau produk domestik bruto dan diakumulasikan dari 4 aspek. Yang pertama itu adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat itu seperti apa? Konsumsi itu memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri atau daya beli masyarakat mengenai kebutuhan primer, sekunder, tersier, pangan, papan, dan sandang. Nah, kemudian apabila masyarakat
yang diketahui di mana kegiatan ekspor itu adalah mengeluarkan atau memperjualbelikan suatu sumber daya kepada negara lain. Nah, apabila suatu negara tidak bisa melakukan itu, berarti ada permasalahan ekonomi di dalam negara tersebut. Begitu juga dengan impor, apabila suatu negara tidak bisa memberikan sumber daya kepada suatu negara lain, berarti ada permasalahan dari ekonomi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana saudara Men? Mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah, yang mana di bawah naungan pemerintah berupa pendapatan atau pemasukan, ataupun kebijakan yang dianut oleh pemerintah seperti yang kita kenal dengan pajak, ataupun kalau dalam resesi ekonomi ini kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah dalam bentuk pelancaran atau pemberian modal kepada UMKM, usaha mikro kecil menengah, kan? Nah, kalau dalam resesi ekonomi kebijakan ini bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah itu mensupport kegiatan UMKM yang ada di Indonesia karena berdasarkan data dari BPS, UMKM ini menyumbang sekitar 60% dari total PDB di Indonesia ya. Nah, jadi UMKM ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah bisa mensupport itu, maka pemerintah juga bisa menunjang ekonomi di Indonesia sendiri. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi resesi ekonomi agar perputaran ekonomi ini bisa terus berjalan. Ini yang dapat saya sampaikan. Bagaimana saudara? Terima kasih jawabannya saudara Gina. Jawabannya sangat bagus sekali. Ya, saya terima. Oke, baik. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Baik, gimana? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi bertanya, saya tutup saja presentasi kelompok kami pada kesempatan ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.